Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua ya. Masih bersama saya Ibu Ling In yang akan menemani Anda bersama-sama mempelajari materi-materi geografi di kelas 12 ini. Nah, pertemuan kita kali ini kita masih membahas tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Dan ini merupakan pertemuan yang ketiga. Dan ini merupakan pertemuan yang terakhir tentang bab yang satu ini ya. Maka adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini masih sama seperti yang lalu, yaitu diharapkan kita mampu menganalisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta atau dengan citra penginderaan jauh serta dengan menggunakan sistem informasi geografi dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Oleh karena ini merupakan pertemuan terakhir dalam bab ini, saya mengharapkan Anda dapat mengulangi materi kita pada pertemuan pertama, kedua, dan yang ketiga ini supaya pengetahuan kita tentang manfaat peta, manfaat penginderaan jauh, manfaat sistem informasi geografi dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah itu menjadi lebih baik. Kita lanjutkan ya. Adapun materi yang mau kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah analisis keruangan pada sistem informasi geografi terkait potensi wilayah dan kondisi kesehatan lingkungan. Yang akan kita bahas tentu saja yang pertama, analisis keruangan pada sistem informasi geografi. Untuk selanjutnya sistem informasi geografi ini saya akan sebutkan dengan SIG ya. Kemudian yang kedua adalah analisa keruangan pada SIG terkait dengan potensi wilayah, dan yang ketiga analisa keruangan pada SIG terkait dengan kondisi kesehatan lingkungan. Sebelumnya kita perlu tahu SIG adalah sistem informasi geografi adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan input ya, menyimpan, mengolah, menganalisa dan menghasilkan data geospasial yang nantinya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan atau sumber daya alam. Subsistem dalam SIG itu ada 4, yaitu masukan atau input, kemudian manajemen, kemudian manipulasi atau analisa, dan keluaran, dan output dan penyajian atau display. Kita mulai dari yang pertama ya, subsistem masukan atau input. Apa sih subsistem masukan atau input itu? Input data itu adalah mengumpulkan dan menyiapkan data dari berbagai sumber, kemudian bertanggung jawab mengumpulkan dan mentransformasikan format data asli ke dalam bentuk format yang digunakan oleh SIG. Jenis data dalam SIG itu ada 2, data spasial yang terdiri dari data vektor dan data atribut. Data spasial yang terdiri dari data vektor dan data raster, serta data atribut. Nah, data spasial itu yang terdiri dari data vektor dan data raster, kita akan bahas data vektor yang terlebih dahulu. Data vektor itu ada 3, yaitu data titik, kemudian garis, dan area. Titik itu biasanya digunakan untuk stasiun atau desa atau kota. Tampak seperti gambar ini ya, titik-titik. Biasanya kalau sebuah kota itu kan dikasih lingkaran kecil warna merah gitu loh. Kemudian kalau gunung itu biasanya digambar segitiga yang dipenuhi dengan warna merah atau warna hitam. Nah, itu termasuk data titik. Nah, itu data spasial. Ya. Kemudian data garis seperti gambar yang tengah ini, itu biasanya digunakan untuk jaringan jalan, sungai, atau jaringan listrik. Kemudian data poligon seperti gambar yang paling kanan itu. Nah, itu digunakan untuk batas administrasi, penggunaan lahan, dan lain-lain. Kemudian data spasial yang kedua adalah data raster. Yang pertama tadi data vektor sudah ya. Kemudian data raster adalah sekumpulan titik-titik atau piksel-piksel ya. Langsung saja kita lihat gambar di bawah ini. Nah, wanita yang difoto di sebelah kiri ini kalau diubah menjadi data raster itu menjadi kotak kecil-kecil gitu loh. Itu yang namanya data raster. Sedangkan data atribut itu berupa
tampilan data angka-angka dalam bentuk tabel. Itu disebut dengan data atribut. Ini ya, ini kesimpulan skema dari jenis data SIG tadi ya. Jadi ada data spasial dengan ada data atribut. Data spasial terbagi dua, data raster yang kotak kecil-kecil yang piksel-piksel, kemudian data vektor. Data vektor itu terbagi tiga, ada titik, ada garis, ada poligon. Itu skemanya ya. Kemudian bagaimana sih cara input data? Yang pertama ya di scan lah, memasukkan data ke dalam komputer itu caranya gimana? Scan. Yang kedua caranya gimana? Digitasi. Digitasi itu adalah pengubahan data grafis menjadi data digital. Kemudian cara ketiga adalah mentabulasikan data, yaitu membuat tabel. Ya, oke. Tadi SIG itu kan terdiri dari 4 subsistem. Subsistem 1 input data sudah kita bicarakan tadi. Kita lanjutkan dengan subsistem yang kedua, yaitu manajemen. Manajemen data adalah mengorganisasikan data baik data spasial maupun data atribut ke dalam sebuah basis data sehingga mudah dipanggil kembali, mudah diupdate dan mudah diedit. Kalau kita itu punya data dalam komputer itu kan gampang kita ambil lagi ya datanya. Sudah itu kalau kita mau edit kan gampang. Nah, gitulah kira-kira. Kemudian subsistem yang ketiga adalah manipulasi data. Manipulasi data itu adalah menentukan informasi yang dihasilkan oleh SIG untuk melakukan pemodelan data, untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah output. Output itu adalah menghasilkan basis data dalam bentuk soft copy maupun hard copy yang kemudian akan digunakan oleh pengguna. Oke. Apa saja sih kemampuan analisis aspek keruangan SIG ini? Kemampuannya itu SIG itu mampu mengklasifikasi, ya. Mengklasifikasi artinya mampu mengkelompokkan data spasial ke dalam kelompok yang lebih spesifik. Jadi misalnya mengklasifikasi pola tata guna lahan. Jadi untuk jalur kereta api berdasarkan kemiringan lereng. Jadi kalau yang kemiringan lerengnya sekian, cocoknya digunakan untuk apa? Kalau untuk jalur kereta api cocoknya kemiringan lereng berapa? Itu dia mampu mengklasifikasikan. Itu kalau SIG. Kemudian kemampuan yang kedua adalah overlay. Overlay itu gabung data, ya. Jadi ada beberapa data seperti tampak gambar ini. Ada data sungainya, ada data peta jaringan jalannya, ada data peta tata guna lahannya. Setelah yang tiga ini digabungkan tentu saja ke dalam satu peta dasar, jadi ada 4 peta ini digabungkan jadinya tampak seperti peta X. Jadi kita bisa overlaykan, contohnya kita mau tahu apakah suatu daerah itu rawan longsor atau tidak. Apa yang dibutuhkan? Tentu satu peta topografi. Yang kedua peta daerah tutupan lahan, daerah tutupan vegetasi, daerah mana ditutupi oleh lahan mana berapa persen. Yang ketiga tentu saja peta data curah hujan. Kemudian peta data kemiringan lereng. 4 ini kita overlaykan, maka setelah hasilnya kita dioverlaykan dengan sistem informasi geografi, akan tampak hasilnya daerah mana yang rawan longsor, daerah mana yang tidak rawan longsor. Nah, itu artinya overlay. Kemudian yang ketiga, kemampuannya adalah networking. Ya, SIG itu mampu menganalisa yang didasarkan pada data spasial, jadi bisa dianalisa. Kemudian data-data itu kan saling berhubungan. Jadi dari data yang saling berhubungan itu, dengan menggunakan SIG itu kita mampu menganalisisnya. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah buffering, yaitu menghasilkan layar spasial baru berbentuk poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga dapat memungkinkan seorang pengguna untuk membuat suatu jangkauan atau batasan dari area tersebut. Kemudian SIG itu mampu menghasilkan data 3 dimensi. Jadi gunanya itu supaya mempermudah pemahaman dari suatu data. Jadi itu SIG mampu melakukannya. Itulah kemampuan analisis keruangan SIG. Nah,
Sekarang kita akan membahas analisis keruangan pada SIG terkait potensi wilayah. Jadi, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih pengertian dari potensi wilayah dan apa saja sih jenis-jenis potensi wilayah. Potensi wilayah itu adalah kemampuan suatu daerah yang bisa digunakan ya, atau sumber daya suatu daerah yang bisa digunakan, bisa dieksploitasi dan diambil manfaatnya untuk dikembangkan secara lanjut sehingga bisa meningkatkan kemampuan wilayah yang memadai. Apa sih jenis-jenis potensinya? Ya sumber daya alam, sumber daya manusia, bahkan di dalamnya pariwisata yang ada dalam daerah itu termasuk potensi wilayah tersebut. Sarana prasarana yang ada dalam wilayah itu termasuk potensi. Transportasinya juga itu termasuk potensi. Nah, kemudian analisis keruangan terkait potensi wilayah tadi, contohnya seperti gambar ini adalah peta penggunaan lahan ya. Jadi bisa digunakan untuk manajemen tata guna lahan. Ya. Jadi dengan menggunakan sistem informasi geografi, kita bisa menemukan zonifikasi lahan dan pemanfaatan ruang supaya sesuai dengan lokasi atau kondisi fisik dan sosial yang ada. Misalnya penataan ruang perkotaan sebagai daerah permukiman. Jadi daerah-daerah mana yang cocok untuk daerah permukiman, daerah mana untuk industri. Jadi bisa di zonifikasi, industrinya di mana, permukimannya di mana, perdagangannya pantasnya di mana, perkantorannya di mana, fasilitas umumnya ditempatkan di mana, jalur hijaunya di mana. Nah, inilah kegunaan SIG. Jadi SIG itu, sistem informasi geografi itu mampu, setelah kita melakukan penganalisaan, dia mampu menemukan zonifikasi lahan dan pemanfaatan ruang supaya sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Kemudian melalui sistem informasi geografi, kita bisa menginventarisasi sumber daya alam, ya. Bisa mengetahui potensi dan persebaran sumber daya alam, kita bisa mengetahui persebaran kawasan lahan, dan bahkan kita bisa mengadakan rehabilitasi dan konservasi lahan, dan kita akan tahu pemanfaatan dan perubahan penggunaan lahan. Oke, di bidang sosial budaya, ya, di bidang sosial budaya, sistem informasi geografi ini dapat mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Jadi mana daerah yang padat, mana daerah yang jarang. Kemudian kita bisa mengetahui pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Kemudian pusat pertumbuhan dan pembangunan penduduk di mana, kawasan industrinya di mana, sekolahnya di mana, serta pendataan dan pengembangan permukiman. Oke, kita akan bahas analisis keruangan terkait dengan kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan menurut WHO itu adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungan agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia itu sendiri. Tujuannya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia, dan untuk mencegah dan mengefisiensikan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia, sehingga terhindar dari penyakit karena lingkungan yang tidak sehat. Apa sih ruang lingkup dari kesehatan lingkungan? Penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, pengamanan limbah cair, pengamanan limbah gas, pengamanan radiasi, pengamanan kebisingan, pengamanan vektor penyakit, penyehatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Nah, jadi melalui sistem informasi geografi kita dapat memperoleh informasi tentang penyediaan pelayanan kesehatan. Gambar ini menunjukkan sebaran rumah sakit yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi melalui foto penginderaan jauh, kemudian diinput datanya ke dalam komputer, diolah, dianalisis, nampaklah gambar seperti ini. Gunanya apa?
Gunanya untuk bisa mengevaluasi kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan seperti keberadaan rumah sakit dan puskesmas. Kemudian, yang kedua, melalui sistem informasi geografi, kita mampu mengawasi dan menganalisis penyebaran penyakit berbahaya. Ya. Kemudian contohnya seperti sekarang ini yang lagi pandemi ini, yaitu virus corona. Melalui sistem informasi geografi, tampak bahwa peta yang ditunjukkan ini peta Kota Medan ya, kecamatan mana yang mendapat zona merah, kecamatan mana yang zona kuning ya. Kemudian dari ini hasil pekerjaan sistem informasi geografi. Kok bisa begitu? Ya caranya menginput data tadi, data yang sudah diinput itu diolah, kemudian dianalisis, hasilnya seperti gambar ini. Melalui sistem informasi geografi, dapatlah gambar peta penyebaran corona di Kota Medan. Ya langsung nampak begitu, itulah kegunaan sistem informasi geografi itu. Untuk apa kita tahu ini? Supaya kita tahu mengidentifikasi kemungkinan penyakit selanjutnya itu menyebar kemana gitu. Kemudian kita bisa siap-siap mengurangi resiko terdampak dari penyakit tersebut. Nah, yang ketiga, melalui sistem informasi geografi, kita bisa menginvestigasi masalah serta resiko kesehatan di masyarakat. Nah, dia dapat memberi data mengenai penyebaran limbah perusahaan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Jadi kita bisa investigasi daerah-daerah mana saja yang terdampak limbah. Lihatlah di sini data debit air limbah yang lingkarannya besar, waduh, gede sekali di situ ya. Jadi nampak di situ melalui peta ini langsung dapat daerah ini limbahnya sangat banyak di sini, berbahaya di sini. Tindakan apa yang diberikan? Nah, gitu. Nah, ini semua hasil pekerjaan sistem informasi geografi ya. Caranya apa? Ya seperti tadi, masukkan datanya, kemudian setelah masukkan dimanipulasi data, manajemen manipulasi, inilah outputnya. Dan yang keempat, melalui sistem informasi geografi, kita bisa memonitor status kesehatan masyarakat. Ya, memonitor status kesehatan masyarakat. Jadi mungkin ya status kesehatan itu misalnya status kehamilan atau status gizi buruk. Dengan sistem informasi geografi, kita bisa buat peta kesehatan dengan yang dapat digunakan untuk perencanaan program pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh wilayah. Nah, ini contohnya adalah peta sebaran balita gizi buruk ya. Ini dia. Nampak ya di situ daerah-daerah mana yang terdapat balita yang bergizi buruk. Jadi sistem informasi geografi ini sangat berguna dalam kaitannya dengan kesehatan lingkungan. Baik, kita lanjutkan dengan sistem informasi geografi juga mampu menanggulangi bencana. Kenapa begitu? Karena melalui sistem informasi geografi itu bisa membantu masyarakat pada masa pemulihan pasca bencana. Misalnya mengidentifikasi populasi rentan pasca bencana. Ya. Nah, ini setelah bencana. Terus apa yang harus dilakukan setelah pasca bencana? Melalui sistem informasi geografi ini, masyarakat itu tahu, oh, daerah ini masih rentan, daerah ini tidak, gitu. Nah, kemudian sistem informasi geografi itu menyediakan informasi tentang aksesibilitas dan ketersediaan air. Ya. Nah, jadi bisa nampak persebaran air di suatu daerah itu bagaimana gitu. Ya, yang persediaan air yang berwarna biru ya masih oke, yang merah wah sudah tinggal sekian persen gitu. Jadi tampak persediaan air bersih di Pulau Jawa itu wah sudah tampak mulai sangat berkurang sekali. Yang paling bagus itu di daerah Papua ya, Papua. Kalimantan juga, di Sumatera juga, tapi di daerah Lampung, di Sumatera bagian selatan itu juga sudah mulai persediaan airnya
sudah mulai berkurang. Jadi pekerjaan sistem informasi geografi ya. Jadi melalui ada peta dasar, ada data, kemudian masukkan peta dasar, masukkan data-data, overlaykan, jadinya begini. Baik, terima kasih. Selesailah sudah pelajaran kita tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Kiranya pembelajaran kita bermanfaat untuk kehidupan kita. Salam sehat selalu, bye-bye.